Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah kabar baik untuk kamu di 3 bulan yang akan datang. Jadi kita akan sama-sama lihat. Aku akan lihat dari kondisi general ya. Ini bisa dari kisah cinta kamu atau mungkin pendidikan, karir, keuangan, dan segala hal. Nanti kita lihat aja yang keluar apa. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif dari banyak orang, bisa resonate di kamu, bisa juga enggak. Tapi semoga aja ada hal-hal baik yang bisa kamu ambil di reading kali ini. Tapi kalau kamu ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di atas untuk personal reading bersamaku. Dan ya, kita langsung aja ya lihat apa sih kabar baik buat kamu di 3 bulan yang akan datang. Ada 12 Pentacles, The World. Aku hari ini nggak baca kebalik ya. Ada 2 of Wands. Ada Page of Pentacles, ada 7 of Swords, bottom right-nya 4 of Swords. Oke, kalau aku lihat di sini teman-teman sekarang atau mungkin nanti menuju 3 bulan yang akan datang sedang dalam kondisi kamu harus memilih sesuatu, sedang bimbang. Jadi mungkin di sini ada beberapa hal yang datang kepada kamu dalam waktu yang bersamaan dan kamu harus memilih mau A atau B. Dan ini macam-macam lah, bisa aja orang yang datang atau mungkin di sini kesempatan pekerjaan yang datang atau hal-hal lainnya. Tapi yang pasti di sini teman-teman diminta pada apapun yang akan menjadi keputusan kamu, ambillah keputusan itu dengan sadar, sudah kamu pikirkan dengan tenang. Jadi di sini jangan sampai karena ada yang menawarkan sesuatu ke kamu, walaupun mungkin janji-janjinya sangat manis, atau mungkin menawarkan gaji yang cukup besar kepada kamu diminta juga untuk cek dan recheck lah, cross check apakah orang ini benar-benar baik, apakah perusahaan tersebut betul-betul bagus, betul-betul legal dan memang bisa menaikkan karirnya kamu atau yang seperti itulah. Jadi di sini intinya aku tahu teman-teman banyak sekali yang ingin lebih bahagia, lebih punya kesempatan yang besar di keuangan juga, kisah cinta juga bisa, tapi ya pertimbangkan. Jadi itu sih yang bisa aku lihat di sini. Dan ya, aku rasa ada banyak sekali kesempatan yang bisa kamu dapatkan di luar sana mengenai banyak hal. Aku rasa di 3 bulan yang akan datang teman-teman akan melihat kok akan ada kesempatan itu, bahkan mungkin lebih dari satu. Makanya di sini kamu harus memilih pada akhirnya. Tapi pada apapun yang akan menjadi pilihan kamu, pikirkan baik-baik. Tujuannya baik, niatnya baik, tapi kalau kamu mengeksekusinya dengan kurang pertimbangan, khawatirnya nanti malah kamu kecewa. Jadi untuk sesuatu yang besar terutama di sini mengenai apapun lah rencana kamu ke depannya, ya coba dipertimbangkan sebaik-baiknya, karena khawatirnya gini, dari energi yang ada di sini, aku mengerti kamu tuh kayak ingin sekali memperbaiki keuangan, ingin sekali segera punya pasangan, ingin sekali punya pekerjaan yang bagus. Cuma kalau misalnya kamu nggak teliti, ya, nggak melihat lebih dalam lagi, takutnya nanti kamu kecewa atau kamu hanya sekedar dimanfaatkan seseorang atau mungkin sebuah perusahaan yang melihat wah ini fresh graduate nih, atau mungkin wah ini lagi butuh kerja banget nih, kita manfaatkan saja tenaganya tanpa bayaran yang layak atau sepantasnya gitu. Maka di sini coba dicek baik-baik lah sebelum tanda tangan kontrak apapun. Aku sering kali bilang di sini di readingku ya, dipertimbangkan dulu baik-baik, dan kesempatan itu ada. Jadi kalau sekarang teman-teman sedang berusaha menemukan kesempatan itu ada, tapi teman-teman memang diminta buat lebih memperluas jangkauan di sini. Jadi jangan hanya melihat lowongan pekerjaan dari yang lowongan yang itu aja, mungkin lebih luas lagi, ikut bursa kerja atau mungkin apapun itu, atau mungkin kamu lebih bisa memperluas jangkauan ke negara lain, atau mungkin melihat dari luar Indonesia apakah ada pekerjaan yang bisa kamu datangi gitu loh rezekinya. Karena kalau kamu punya kemampuan yang bagus di bahasa asing dan kemampuan kamu memang banyak dicari perusahaan-perusahaan dari negara lain, nggak ada salahnya, karena di sini ada energi dari kota atau negara yang cukup jauh yang bisa ada opportunity-nya. Begitu juga bisa juga dengan kisah cinta sih di sini. Jadi jangan hanya melihat di sekitar kamu aja, tapi perluas pencariannya, perluas lagi kemungkinan yang bisa kamu dapatkan. Jadi jangan ragu. Dan buat teman-teman yang punya rencana mungkin di sini pendidikan atau mungkin pekerjaan di luar negeri, ada kesempatannya. Jadi ya bisa kamu ambil, tapi ingat pertimbangkan dulu, jangan sampai kamu di sini
teriming-iming janji manis tapi itu sebuah penipuan belaka, tuh kan? Ada kesempatannya, tapi emang kamu di sini harus lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jadi aku rasa 3 bulan ke depan akan cukup menyenangkan buat kamu ya, karena ada banyak hal yang bisa kamu dapatkan di sini. Cuma emang di sini bener-bener harus pertimbangannya sangat-sangat banyak, pelajari sekali lagi, karena di sini kelihatannya kemampuan kamu tuh luar biasa sehingga banyak tawaran datang memang. Jadi dari perusahaan atau mungkin orang yang jatuh cinta sama kamu di waktu yang bersamaan itu ada. Jadi itu sih yang bisa aku katakan. Tapi jangan hanya karena wih ada kesempatan yang mana ya gitu, tapi pikirkan baik-baik di sini. Jadi harus diambil keputusannya dalam kondisi tenang. Ya tenang, pelajari dulu, tanyakan ke orang sekitar kamu, kira-kira perusahaan ini bagus gak ya? Kira-kira aku lagi dideketin sama si A, menurut kamu gimana ya? Ke sahabat kamu misalnya curhat, nggak ada salahnya. Kemudian di sini ada tuh kan 5 of Cups, ada Queen of Wands, ada 7 of Wands, ada The Hermit. Aku rasa di sini ada The Emperor sebagai bottom deck. Aku rasa di sini makanya teman-teman diminta ketika ada kesempatan itu pikirkan sekali lagi untuk meminimalkan kondisi ini, kecewa sama keadaan, kecewa karena salah pilih pekerjaan atau perusahaan, udah terlanjur tanda tangan kontrak kerja sampai sekian tahun yang akan datang, tapi ternyata realitanya pekerjaannya ini jauh dari apa yang kamu bayangkan. Mungkin lingkungannya, mungkin dari gajinya, atau mungkin dari kerjaan yang terlalu dibebankan banget kepada kamu. Atau mungkin kalau ini kisah cinta ya mungkin ternyata dia nggak semanis yang kamu bayangkan gitu loh di sini, nggak sesuai dengan janji-janji manisnya. Makanya teman-teman diminta buat tegas di sini. Kalau emang teman-teman ingin menolak suatu hal, tolak aja, nggak apa-apa. Jadi emang harus tegas. Ke depannya 3 bulan yang akan datang teman-teman diminta buat jadi orang yang jauh lebih tegas di sini, jauh lebih tegas, jauh lebih bertanggung jawab. Kepada siapa? Yang pertama kepada diri sendiri dulu. Karena aku yakin teman-teman yang datang ke video gini biasanya usianya antara 20 sampai 35 lah ya, usia-usia muda yang memang sedang ditempa buat lebih disiplin di sini. Jadi dalam pengambilan keputusan nggak boleh terburu-buru, harus bener-bener yakin, sudah diteliti, sudah bertanya ke ahlinya, atau mungkin sharing ke teman-teman kamu yang mungkin udah kerja duluan mengenai banyak hal. Jadi itu dia. Atau kamu baca-baca forum mengenai perusahaan apa sih ini, bergerak di bidang apa, kayak gitu-gitu. Jadi kamu di sini yang harus punya kemampuan buat menelaah lebih jauh, terutama buat teman-teman yang mungkin ini pekerjaan pertamanya, atau mungkin ini pacaran pertama setelah sekian tahun belum pernah pacaran lagi misalnya, kayak gitu. Jadi ini pertimbangkan baik-baik. Kartu ini meminta, 3 kartu ini terutama meminta kamu buat mempertimbangkan baik-baik apa yang akan menjadi keputusan kamu. Jangan sampai kamu menyesali karena kamu tidak teliti sejak awal gitu di sini. Ya kita nggak pernah tahu sih kedepannya hidup kita akan seperti apa ya. Setidaknya kalau kamu sudah meneliti atau mungkin cek dan recheck sejak awal, ya kalaupun ada kecewa-kecewanya itu bisa diminimalkan lah gitu di sini ya. Karena bagaimanapun juga kerja dengan orang lain atau mungkin di sini ada relationship dengan seseorang, kan nggak ada yang sempurna, mungkin ada kecewanya, tapi at least diminimalkan lah gitu di sini. Jadi kamu sudah punya bayangan, oh kalau aku kerja di sini nanti akan begini-begini, oh kalau aku jadian sama dia akan begini-beginilah kemungkinannya, seperti itu. Gitu sih. Jadi emang di sini diminta jauh lebih tegas. Kalau harus menolak, tolak saja. Nggak perlu ikut-ikutan, nggak perlu ikut arus. Kalau emang nggak sesuai dengan kata hati kamu, tolak aja, tolak baik-baik gitu di sini. Itu sih yang bisa aku lihat mengenai 3 bulan yang akan datang. Dan aku akan ambil kartu ini, deck oracle yang ini. Oke, aku juga akan lihatkan beberapa hal lainnya ya. Compromise di sini, mempertimbangkan. Ya samalah seperti gambarannya di sini, mempertimbangkan baik-baik. Banyak hal lah yang akan terjadi di 3 bulan ini. Setiap orang mungkin akan berbeda, tapi kompromi. Kalau emang di sini kamu harus berkompromi dengan seseorang, misalnya kamu lagi ada masalah sama si A dan kamu bingung nih aku harus gimana menghadapi masalah ini bersama dengan dia, obrolin sebaik-baiknya, kompromikan. Enaknya gimana nih masalah kamu dan aku, enaknya gimana jalan tengahnya, win-win solutionnya gimana supaya kamunya enak, dianya enak gitu di sini. Memang sih kadang
mempertimbangkan sesuatu itu butuh apa ya, kedewasaan, butuh hati yang tenang, nggak bisa terbawa emosi. Jadi nanti kalau emang kamu harus membicarakan hal-hal penting kepada seseorang atau beberapa orang, maka pastikan kamu dalam kondisi yang benar-benar tenang. Memang sudah mempersiapkan gitu di sini. Dan kalau memang kamu harus membela diri kamu, bela diri kamu, ya. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang mencurangi kamu, atau mungkin di sini berbuat yang apa ya, bisa aku katakan mencurangi hak-haknya kamu, maka kamu boleh di sini meminta kejelasan mengenai hak kamu dalam hal apapun lah di sini. Gitu ya. Jadi mempertimbangkan di sini. Gitu. Dan helpful people, aku akan ambil satu lagi ya. You are ready. Jadi di 3 bulan yang akan datang, aku rasa kamu akan jauh lebih siap sih untuk terjun ke dalam sebuah kondisi dimana mungkin akan berbeda kondisinya dengan yang sekarang. Jadi mungkin kamu harus bertemu dengan orang-orang baru, pengalaman yang baru, bahkan mungkin juga pindah ke kota yang baru misalnya, seperti itu. Dan makanya di sini jangan lupa untuk menolong orang lain, ya. Menolong orang lain ini macam-macam sih, bisa dengan donasi atau mungkin bantuan-bantuan lainnya, yang mana dengan bantuan kamu ini semoga aja bisa kembali dalam energi yang lebih baik kepada kamu. Kamunya nanti juga akan dibantu lah mungkin di lingkungan yang baru nanti, entah dengan siapa. Seperti itu. Dan juga di sini nggak ada salahnya kamu minta bantuan ke orang lain kalau emang kamu lagi bimbang memutuskan suatu hal. Orang-orang yang mungkin di sini pengalamannya jauh lebih banyak dibandingkan kamu. Jadi at least kamu punya gambaran lah mengenai aku harus berbuat apa nih ke depannya gitu. Dan pada saat itulah kamu nanti akan siap untuk menghadapi segala hal yang akan sangat menyenangkan, hal-hal yang mungkin agak berbeda dari ekspektasi kamu, tapi memang harus kamu jalani sebagai bentuk pendewasaan diri kamu di sini, makin kuat, makin tangguh, makin tegas ya ke diri sendiri, ke orang lain. Sehingga kamu nanti akan melihat ternyata aku bisa sekuat ini, ternyata aku bisa setangguh ini. Gitu. Ternyata aku bisa jadi orang yang mengkompromikan sesuatu. Jadi nggak hanya dipendam aja, nggak hanya menyalah-nyalahkan, tapi menemukan titik tengahnya gimana. Hal terbaik yang bisa diambil dari kejadian itu apa gitu di sini ya. Nah, aku akan ambil beberapa laginya di sini. Not the right time. Jadi kalau memang nanti akan ada sebuah tawaran yang mana kamu ngerasa kayaknya belum sekarang deh. Mungkin kamu punya pertimbangan. Apapun itu pertimbangan kamu kayaknya belum sekarang deh. Walaupun mungkin tawaran yang diberikan kepada kamu cukup menjanjikan, tapi kalau kamu ngerasa emang kamunya belum siap, atau ini belum waktu yang tepat karena mungkin kamu sudah ada kontrak dengan pihak lain, atau mungkin kamu di sini ada kewajiban kepada orang tua untuk merawat, katakanlah misalnya keluarga yang sakit sehingga belum bisa kamu tinggal keluar kota, keluar negeri, maka it's okay, nggak apa-apa, tolak aja. Jangan malah penolakan ini membuat kamu bersedih. Bisa aja memang Tuhan di sini membuat kamu sedikit menunda kesempatan yang datang ini, tapi nanti di lain hari akan ada kesempatan yang jauh lebih baik gitu sih, dalam kondisi apapun. Jadi kalau kamu emang belum siap karena kondisinya mengharuskan kamu ada di rumah atau mungkin di kota ini yang sekarang dan gak bisa kamu tinggalin, ya sudah, ikhlaskan aja. Karena yakin aja Tuhan pasti punya pilihan yang jauh lebih baik nanti ke depannya buat kamu. No. Jadi kalau emang kamu harus menolak, tolak aja, nggak apa-apa. Tolak dengan baik, tolak dengan halus ya, sebaik yang kamu bisa. Jadi kamu nggak harus selalu mengiyakan maunya orang lain, kamu nggak harus selalu membahagiakan orang lain dengan terus mengiya-iyakan, padahal kamunya di sini mungkin teramat sangat capek, teramat sangat lelah, dan sementara kamu punya impian-impian kamu sendiri. Jadi kalau emang ada sesuatu yang nggak sesuai dengan kata hati kamu sangat boleh untuk menolaknya. Gitu sih di sini, makanya coba dipertimbangkan baik-baik. Dan aku akan ambil beberapa oracle di sini, beberapa kabar baik ya untuk kamu di 3 bulan yang akan datang. Sebentar. Aku di sini nggak akan melihat, jadi let's see akan keluar apa aja. Ada dragon, ada stork, ada peacock, ada bouquet, ada courage. Ini bagus semua di perasaan, iya ya. Ada vulture. Oke, di sini akan aku jelaskan. Ya udah berantakan dikit nggak apa-apa. Kalau di sini di 3 bulan yang akan datang, aku rasa sebagian dari kamu akan sedikit mengalami kecemasan, ya, kekalutan pikiran, khawatir bahwa seseorang ini akan melawan kamu. Jadi mungkin di sini ya namanya pengalaman baru,
dengan lingkungan yang baru atau orang yang baru. Jadi di sini mungkin nggak semua orang itu bisa menerima kamu. Ya, kamu harus bisa menerimalah bahwa kamu nggak bisa membahagiakan semua orang. Kadang kamu sudah berbuat sebaik apapun, sesempurna apapun, tapi ada aja orang yang di sini malah melawan balik kamu, atau mungkin di sini merasa bahwa kamu nggak pernah cukup gitu. Tapi yang pasti di sini aku harap kamu nggak terlalu fokus pada orang ini yang sedang nggak suka dengan kamu ini. Selama dia nggak mengganggu sampai ke tahap yang serius, maka abaikan aja. Kamu fokus ke orang-orang yang nanti akan datang untuk menolong kamu di sini. Jadi dimanapun kita tinggal berada, aku yakin pasti ada orang yang suka bahagia dengan hadirnya kamu. Tapi aku rasa juga nanti akan ada orang-orang yang emang dihadirkan Tuhan untuk clash sama kamu, atau mungkin emang gak suka sama kamu. Tapi semoga ini tidak mengganggu kamu lah. Jadi mungkin ini memang dihadirkan supaya kamu lebih bisa gimana cara kamu secara dewasa menghadapi orang yang mungkin di sini ngelawan kamu, atau mungkin di sini nggak suka sama kamu. Gitu sih, karena coba lihat di sini ada lebih banyak kabar baiknya sih aku rasa ya. Dan memang perjalanan ini harus kamu lalui, sebuah perjalanan. Entah ini perjalanan yang benar-benar kamu lakukan secara fisik, pindah kota, pindah negara, atau secara mental, dalam artian perubahan cara pandang, cara pikir kamu menjadi lebih baik lagi. Atau memang kamu di sini benar-benar akan pindah keluar kota atau keluar negeri seperti yang aku katakan tadi, untuk menjemput sebuah kesempatan yang jauh lebih bagus buat kamu. Jadi jangan ragu sih, di sini aku rasa kamu memang sangat-sangat tangguh dan sangat kuat, walaupun lingkungannya berbeda tapi kamu kuat berdiri. Dan memang di sini ada kabar baik yang mengenai kelahiran atau sebuah kesempatan dalam bidang bisnis atau pekerjaan juga bisa. Jadi di sini buat teman-teman yang katakanlah kamu sedang menunggu kabar mengenai kelahiran anak atau mungkin tentang kehamilan, mudah-mudahan akan ada kabar bagus di 3 bulan yang akan datang. Atau buat teman-teman yang lagi mengupayakan pengen punya bisnis atau mungkin usaha tertentu yang memang kamu kendalikan sendiri, semoga ini menjadi kabar bagus buat kamu ya. Lalu di sini memang pada akhirnya di 3 bulan ini akan ada banyak perkembangan yang sangat luar biasa di kamu ya. Tapi hati-hati kalau nanti teman-teman mengalami kesuksesan, aminin jangan sampai kesuksesan ini membuat kamu jadi lupa diri, jadi bikin kamu agak sombong misalnya, membuat kamu jadi melupakan orang-orang yang dulu pernah membantu kamu. Jadi semoga aja kamu bisa dari awal mempersiapkan diri, oke, aku harus lebih bisa humble, harus lebih bisa menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang, bukannya malah menjadi orang yang merasa terlalu bangga ya. Karena bagaimanapun juga ini hadiah dari Tuhan buat kamu. Memang ini kerja keras kamu, tapi juga bagian dari hadiah semesta dan Tuhan buat kamu. Jadi jangan lupa kalau memang nanti kamu sudah mengalami sukses ya, dimulai dari 3 bulan yang akan datang atau nanti benar-benar di 3 bulan yang akan datang, jangan lupa untuk membantu orang-orang yang selama ini care sama kamu, yang selama ini sayang sama kamu, atau mungkin bahkan orang-orang yang gak kamu kenal, mungkin kamu berdonasi dan sebagainya. Itu akan membuat kamu lebih humble, membuat kamu lebih bisa mengerti bahwa ternyata kesuksesan aku ini bisa juga untuk membahagiakan orang lain, gak cuma saya gitu loh. Jadi ada semangat kamu, energi kamu yang nanti akan membuat kamu, oke, aku akan bisa bekerja lebih keras lagi, akan ada rezeki yang lebih banyak lagi gitu di sini. Dan aku rasa memang akan ada banyak pujian. Makanya ketika ada banyak pujian datang, baik dari orang yang kenal sama kamu atau bahkan orang yang selama ini menjadi pengagum rahasia kamu, ya memang sih agak tergoda untuk punya gengsi, atau mungkin di sini membuat kamu agak-agak ada energi sombongnya. Tapi jadikan aja pujian itu sebagai hal yang nanti kedepannya semakin memicu kamu bahwa kamu bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi jangan jadikan ini sebagai alasan kamu, tuh kan aku keren, tuh kan aku luar biasa gitu ya. Jadi jadikan ini sebagai penyemangat, jadi bahan bakarnya kamu untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan makanya di sini hati-hati dari bahwa kamu itu ada delusi mengenai diri kamu sendiri. Dalam artian di sini kamu harus mengerti apa yang menjadi kekuatan terbesarnya kamu, apa yang menjadi sesuatu yang harus lebih kamu perbaiki mengenai diri kamu. Makanya di sini kamu itu sebenarnya punya bakat yang luar biasa. Tapi mungkin kadang kata-kata dari lingkungan sekitar membuat kamu ngedrop. Makanya di sini ayo tingkatkan lagi semangat kamu, rasa pede kamu dan optimisnya kamu. Jangan sampai semua yang kamu bayangkan itu hanya delusi semata. Karena sebetulnya kamu bisa di sini mewujudkan banyak hal di hidup kamu.
terutama di 3 bulan yang akan datang. Jadi buat teman-teman di sini semoga akan ada banyak hal baik ya yang mendatangi kamu, terutama di 3 bulan nanti, dan apapun kebaikan itu semoga kamu bisa mengembalikan kebaikan yang sama besarnya kepada orang di sekitar kamu, memberikan manfaat, memberikan cinta, dan apapun itu semoga yang terbaik buat kamu. Jadi jangan lupa pertimbangkan banyak hal sebelum nanti kamu akan mengiyakan atau tanda tangan kontrak sebuah perjanjian dan yang seperti itu. Jadi buat teman-teman di sini terima kasih sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.